أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli baiti karam sama sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalambayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إياك نعبد A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang kedua pada menyatakan adab musafir daripada rumahnya itu hingga akhir kembalinya itu, dan yaitu ada 11 adab. Adab yang pertama, bahwa ia mengembalikan segala sesuatu yang dizalimnya itu kepada orang yang mempunyai akan dia, dan membayarkan ia akan segala hutangnya, dan menyediakan ia belanja bagi orang yang wajib atasnya napakah itu, dan mengembalikan ia akan pertaruhan kepada orang yang mempunyai akan dia, dan jangan ia mengembalikan akan bekal bagi perjalanannya itu melainkan daripada harta yang halal. Dan sunat ia meluaskan bekalnya itu supaya dapat ia menolong akan taulannya atau kawannya, dapat menolong kawannya yang bersama-sama dengan dia, dan supaya ia berbuat kebajikan kepada orang yang fakir dan miskin, dan sugianya ia membaikkan perangainya di dalam musafirnya, karena tiada diketahui akan orang yang baik perangainya itu melainkan pada ketika musafir itu, dan sugianya ia membaikkan perkataan dan memberi makan akan orang fakir dan miskin. Nah, jadi kalau orang nak berangkat haji, umrah, itu berarti disunatkan kita memberi makan adat kita, lalu ada sembahyang hajat, ya kan? Nah, karena itu sunnah. Nang kada musafir aja kita tetap disunahkan untuk berbaik-baik kepada manusia. Nah, apalagi kita dalam musafir. Nah, karena kita memberikan makan itu termasuk sedekah namanya. Rasulullah bersabda, as-sadaqah tadba'ul bala. Nah, sedangkan musafir itu apa ya Rasulullah? Al-musafiru nisful azab, kata Rasulullah. Musafir itu separuh azab. Artinya tantangan dan rintangan fisik maupun pikiran maupun macam-macam itu pasti ada lah orang musafir. Apalagi berangkat haji. Ini sudah berapa tahun kada kau berangkat haji kita? Berumrah kada kawa lah. Banyak ibadah sedekah. Nang mana kawa? Lah nang mana kawa insyaallah. Tolak bala. Masing-masing.
Dan berkata Imam Ghazali rahmatullah, wa tamamu husni khuluqil musafir al-ihsanu ilal mukari wa muawanatur rufaqati bikulli mumkinin warrifqu bikulli munqati'in bi alla yujawizuhu illa bil i'anati bimarkubin aw zadin aw tawaqqafa li ajlihi wa tamamu dzalika ma'ar rufaqa'i bimizahin wa mutayabatin fi ba'dil awqat min ghairi pahpuhsin wala ma'siyatin liyakuna dzalika shifaan lidadaris safar wa masyaqih. Nah, ini kesempurnaan kelakuan atau akhlak orang yang musafir. Dan kesempurnaan baik perangai orang yang musafir itu ialah berbuat kebajikan kepada orang yang mempunyai siwa itu. Apa kita pernah menyewa motor tulak? Ya lah. Nah, pandang kita pakai pun orang. Artinya minta bantu. Itu pertama dulu berbuat baik kepada orang yang membantu kita. Termasuk yang memberikan siwa mobil misalnya. Dan menolong akan segala taulan atau kawan dengan tiap-tiap sedapatnya. Artinya sekemampunya. Dan kasih sayang dengan orang yang putus daripada taulannya, dengan bahwa jangan melalui ia akan dia orang yang putus kawannya itu, melainkan dengan menolong akan dia. Ini misalnya sudah di Makkah lah, yang saya umrah atau haji nih, kawan ini sasat tapi sahun kawan. Nah, ini maksudnya nih. Nah, sama pada Islam, artinya Makkah itu kan sama pada Islam. Menyenang kawan makinnya bertamuan di jalan bingungnya nih. Nah, kada tahu tujuan, maka kita disunatkan itu diantara kesempurnaan orang musafir. Nah, menolong orang yang sasat tadi atau tak pisah kawannya. Di sini kan tak pisah kawan kisahnya. Lalu bingungnya, lalu ditakuni di mana ikan, hotelnya di mana, kartunya di mana, itu modelnya kayak itulah. Nah, memang berat nih lah. Kadang-kadang kita berpikir di sana tuh nafsi. Itu kalau nafsi itu Pak. Nah, tapi untuk kesempurnaan jadi Imam Ghazali, akhlaknya orang musafir, dia selalu memperhatikan di samping rombongannya juga memperhatikan orang-orang yang terpisah dengan kawan-kawannya. Nah. Melainkan dengan menolong akan dia dengan kendaraan misalnya, atau bekalan, atau membantu apa yang dia tidak miliki sedangkan dia berhajat, atau menghentikan perjalanan karena menolong akan dia, atau kita istirahat sebentar. Kita kan berjalan karena melihat orang, istirahat dulu sebentar, kita membantu pemikiran, ya. Nah, itu disuruh seperti itu. Itu menunjukkan kesempurnaan akhlak orang yang musafir. Artinya jangan kada tahu menahu on kawan. Dan kesempurnaan baik perangai serta taulan atau kepada kawan itu ialah dengan bergurau-gurau dan membaikan perkataan yang menyukakan hati. Nah, jadi kita kalau sudah istirahat boleh aja berpenderan. Artinya sudah gawian selesai, duduk-duduk misalnya, nah, tuh bercanda, tapi canda itu yang bermanfaat, nah, menghilangkan rasa jenuh dan lapar. Nah, dibolehkan seperti itu. Dan membaikan perkataan yang menyukakan hati pada setengah daripada beberapa masa. Artinya
di waktu-waktu yang sudah lapang. Supaya jadi yang demikian itu obat bagi kelelahan perjalanan dan kesusahan itu. Dan jangan bergurau-gurau dengan perkataan yang keji dan perkataan yang maksiat. Kada boleh kita, apalagi di Makkah. Bahnu kita kada sadar juga gaya-gaya macam-macam lah. Karena dilihat macam-macam, bahnu kada sadar. Itu yang dimaksud orang di Makkah itu dalam Al-Quran apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala pusuka wala jidal. Rapas itu ya perkataan yang keji yang mengundang hawa nafsu. Nah itu kadang-kadang terjadi lah. Kalau sudah istirahat di hotel, duduk-duduk. Nah ini paling dijaga. 3 macam ini bila terjadi, maka ibadah haji kita tidak akan mencapai mabrur. Berarti ujian kita kada lulus. Wala pusuk, jangan maksiat. Pusuk itu maksiat kepada Allah, apapun bentuknya. Apalagi kada kau berjamaah lah, sakit kada awak, lapah kada kuler berjamaah. Wah ini bahaya benarnya. Penyakit yang sampai ini dibunuh nafsu ngarannya. Jadi kita ini ada yang dibunuh nafsu, ada yang dibunuh manusia. Kalau dibunuh manusia dalam perang itu kada masalah. Tapi kalau dibunuh nafsu sampai ke akhirat tuh risikonya kada kau beribadat. Adab yang kedua bahwa memilih bagi dirinya itu akan kawan. Di sini taulan kawan bahasa kita. Yang bersama dengan dia. Artinya mencari kawan tuh nang cerdas, nang membimbing kita, mengarahkan kita. Maka jangan keluar ia yang ke musafir maksudnya padahal seseorang dirinya. Dan sugianya hendaklah ada temannya itu orang yang soleh, yang baik perangannya, yang menolong atas mendirikan agama. Ini tugas pemimpin nih lah, tugas pemimpin yang membimbing. Ya, ada juga di sini pina bagus behimat lah, penanya sudah ke sana banyak mengeluh jamaah, kada tapi digaduhi. Apalagi berangkat haji kada bisa lagi, sudah jadi kepala rombongan kayak apa? Kada bisa, kada tahu lapangan di sana, kada tahu urus si orang. Dan berkata Imam Ghazali Ta'ala, wa qad naha alaihi salatu wassalam an yusafira ar-rajulu wahdah wa qala as-salasata nafarun wa qala aidan ija kuntum salasatan fis safar fa'ammiru ahadakum. Sesungguhnya telah menegahkan Nabi kita SAW, artinya melarang daripada bahwa musafir seorang laki-laki padahal seseorang dirinya. Jangan saurangan musafir ya Nabi. Dan sabda Nabi SAW, 3 orang itu yaitu kesempurnaan perjalanan atau kesempurnaan musafir. Itu paling sedikit 3 orang. Dan lagi sabda Nabi SAW, apabila kamu 3 orang di dalam perjalanan itu, maka jadikan olehmu akan seseorang sebagai penghulu yang memerintahkan ia seseorang tadi akan kamu, atau diulah pemimpin. Itu maksudnya. Nah, orang yang bisa memimpin pasti orang yang berpengalaman. Nah, jadi kemana aja kita hendak umrah, ke Mesir, ke Hadramaut, pasti kita mencari orang sudah berpengalaman membawa kita. Kayak itu kalau
maka sugianya dijadikan penghulu itu akan orang yang terlebih baik perangainya dan yang terlebih kasih sayang dengan segala teman-temannya itu, dan yang terlebih murah hatinya. Nah, jadi orang yang pemimpin itu pasti sudah kada penyarikan itu yang pertama. Nah, memang penyarikan ngalih benar, kawan betakun-takun macam-macam. Dan berkata Imam Ghazali, wa innama yuhtaju ilal amir li'annal ara'a takhtalifu fi badil manazil wat turuqi wa masalih safar wala nizama illa fil wahdah wala fasada illa fil kasrah wa innama intazama amrul alami li'anna mudabbira kulli wahidun walau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata mahma kana al mudabbiru wahidan intazama amrut tadbir wa ija kasural mudabbiruna fasadatil umuru fil hadar was safar illa anna mawatinal iqamati la takhlu an amiri amin ka amiril baladi wa amiril khasin ka rabbid dar wa amma safaru fala yata'ayyanu lahu amirun illa bitamir falihaja wajabat ta'miru litajamma'a syattatu al-ara'i. Artinya, dan hanya saja berkehendak orang yang musafir itu kepada penghulu atau pemimpin, karena bahwa bicara orang banyak itu bersalah-salahan pada menentukan tempat turun berhenti, dan bersalah-salahan jalan, dan bersalah-salahan maslahat perjalanan itu. Artinya orang banyak ini memang sulit lah, macam-macam pikirannya. Jadi harus ada satu pemimpin yang cerdas, yang pengasih dan sabar untuk mengatur. Kalau kada mengatur ya sulit jadinya. Ya rancak bakal hayan. Tulak haji aja bakal hayan. Gara-gara aturan aja. Nah, itu jidal tadi maksud tuh lah. Nang bahasa sarikan nang bememayan tuh jidal tuh. Wala jidala. Wala rapasa wala pusuka wala jidal. Itu kepada jidal masuknya. Pertengkaran. Karena orang banyak, rombongan satu bis itu 50 pasti beda-beda pikirannya. Ada nang sabar, ada nang penyarikan. Bawaan di kampung tak bawa ke sana. Makanya pilih anak bahagia atau umrah tuh siap-siap dulu. Nah, siap. Mulai di sini juga kadangnya mau pamputubat di sana. Di sana tuh melaksanakan ibadah aja lagi. Di sini sudah dihilangkan, ditinggal semuanya penyakit-penyakit pengarasan, hasad dan semuanya ditinggal di sini udah lah. Karena kesana tuh ujiannya lebih berat daripada di sini. Dua laki bini aja di sini ada, sana bakal lahir. Kata itu ujian. Allah menguji kita. Baca cemburuan, nangaran begaul, sarumuan 50 orang udah gerakan. Lakin binian, iblisnya di sana tuh, datunya di sana iblis lah. Hanya yang dianggap penting pun di Makato. Datu iblis di situ kalau turunnya. Jadi berat di sana tuh ujiannya. Jadi mungkin ada di sini juga dulu. Makanya dari manasik itu di situ sumbernya untuk kita bisa sabar, bagaimana makna perapas, bagaimana makna pusuk dan jida itu dijelaskan supaya kita di sana terjadi pilihnya terjadi kawa karena sudah diingatkan di sini. Dan hanya saja teratur pekerjaan alam dunia ini karena yang memerintah sekalian itu hanya Tuhan yang esa. Seandainya ada Tuhan maka hancur dunia ini. Nah, di Al-Quran ini ada dipetik nih kalimat Quran di sini. Nah, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata kata Allah. Seandainya ada Tuhan di langit dan di bumi, ada selain Allah, lafasadata, maka langit dan bumi hancur. Karena ada dua Tuhan, nang di atas kada hendak maulah sesuatu, nang di bawah hendak maulah. Nah, dua Tuhan.
Tapi dibawa dengan kalimat lau itu pasti tidak ada. Pasti Tuhan itu dia terjadi. Pasti Allah itu hanya satu. Tapi adanya Tuhan itu dalam pengakuan seseorang. Nah di situ andaknya ini. Jadi Allah membawa dengan kalimat lau. Nangaran Allah tuh satu, tidak akan pernah terjadi dua. Nang ada tuh Tuhan, nang banyak tuh. Iya di nafsu kita masing-masing. Nang aku tuh, nah tuh Tuhan tuh. Jangan ada aku kan, nah Tuhan tuh. Di situ andaknya. Siapa nah hancur buminya? Ya bumi kita, pikiran kita nih, karena ngaku terus. Kada hendak diatur orang, merasa pintar. Kada kawa waktu bahaji itu pintar kayak apa? Cerdasnya di sini urusan dunia kada kawa ke sana, harus tunduk. Kada kawa. Dan jikalau ada di dalam keduanya, yakni langit dan bumi, Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya binasa keduanya itu. Itu pasti ada, pasti yang terjadi itu ya di hamba-hambanya, di perasaan nafsu hamba-hambanya itu. Ngaku Tuhan tuh merasa harap, merasa hebat tuh Tuhan. Bukan Allah. Dan manakala yang memerintahkan itu satu jua, niscaya teratur pekerjaan perintah itu. Apa saja tuh? Di rumah tangga kah? Nah. Bila banyak nama atur, percaya tuh. Artinya setelah kesepakatan lalu ada yang mengatur. Bukan sehendak kita juga lah. Dan apabila banyak yang memerintahkan akan sesuatu pekerjaan itu, niscaya binasa pekerjaan itu. Sama ada di dalam mukim atau di dalam musafir. Tetapi bahwa pada tempat mukim di dalam negeri itu tiada sunyi daripada raja dan tiada sunyi daripada penghulu yang artinya banyaknya pemimpin. Ada irti, ada lurah, ada pembakal, maksudnya kalau di kampung aman aja. Adapun di dalam musafir itu, maka yaitu tiada tentu baginya penghulu, melainkan dengan dijadikan akan dia, artinya diangkat atau dipilih ketika anak berangkat. Nah, musafir siapa nang pina tak bisa. Maka karena inilah diwajibkan di dalam perjalanan itu menjadikan penghulu itu supaya berhimpun bicara kepadanya. Kemudian maka lazim atas penghulu itu bahwa melihat bagi maslahat bagi rakyatnya itu, dan bahwa menjadikan dirinya itu penjaga bagi mereka itu, artinya membantu apapun yang diperlukan oleh rombongan itu. Adab yang ketiga, bahwa mendapati ia pada ketika ia hendak pergi itu akan segala sahabatnya yang hadir di negeri itu, dan mendapati akan segala ahlinya yang keahlinya dan kerabatnya, dan mendoakan ia akan mereka itu pada ketika meninggalkan mereka itu, seperti dikatanya anak tulak misalnya lah, mengumpulkan keluarga, kerabat, jiran dan tetangga yang sembahyang hajat tuh lah. Bid'ah apa itu? Tapi setelah dilakukan ini sunnah. Karena kita berjalan menghilangi sebuah rumah kada mungkin lah. Untuk praktisnya maka kita adakan selamatan, dan situ ada sedekah. Karena kita pasti ada makanan. Nah, sedekah itu termasuk sunnah sudah. Seperti doa yang
dikatakannya astaudiukallahu allazi la tadhi'u wada'iuhu. Artinya aku pertaruhan engkau akan Allah Ta'ala yang tiada hilang sesuatu yang ditaruhi akan dia itu. Apa maksudnya nih? Artinya mendoakan Allah Ta'ala, nang hanak tulak mendoakan Allah Ta'ala supaya nang tertinggal nih dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sudah wan Allah terjamin, dan Allah yang menjaga, dan Allah yang melihara orang yang tertinggal. Dan sunat bagi orang yang ditinggalkan itu mendoakan bagi orang yang musafir itu dengan doa daripada Rasulullah SAW. Nah juga orang kampung tadi sunat mendoakan yang berangkat. Apa doanya? Astaudiullaha ta'ala dinaka wa amanataka wa khawatima amalika wa zawwadakallahu taqwa wa ghafara jambaka wa wajjahaka lil khair haitsu tawajjahta wa aina ma kunta. Itu doa orang yang ditinggalkan kepada orang musafir. Kita nang kada hafal doanya mendoakan mudahan selamat bulik datang. Itu cukup sudah. Selamat itu sudah mencakup keseluruhannya. Nah, assalamualaikum itu ya sama tuh. Assalamualaikum anak berangkat itu keselamatan. Nah. Artinya aku pertaruhkan Allah Ta'ala akan agamamu dan amanahmu dan segala kesudahan amalmu, dan semoga memberi akan dikau oleh Allah Ta'ala bekal takwa, yakni memberi Allah Ta'ala akan dikau akan bekal yang kamu bawa kepada akhirat, yaitu takut akan Allah Ta'ala dan mengampuni Allah Ta'ala akan dosamu, dan menghadapkan Allah Ta'ala akan dikau bagi berbuat kebajikan sekira-kira hadapmu dan barang mana adamu. Luar biasa doanya nih lah, mendoakan supaya haji mabrur misalnya. Lengkap sudah tuh doanya. Kita kadang-kadang ini kan kada baca, ya, karena memang kada apa, dan hanya aja tak buka juga. Ya, jadi cukup kita dengan mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan dimudahkan melaksanakan ibadah di sana. Nah, mudah-mudahan itu kan hati kita on Allah tuh. Kita berdoa tuh memohon on Allah mudah-mudahan selamat pulang pergi. Nah. Dan sabda Nabi SAW, ija arada ahadukum safaran fal yuwaddi ikhwanahu fa inna Allah Ta'ala jailun lahu fi du'aihimul barakah. Apabila berkehendak seseorang kamu musafir, maka hendaklah ia mendapati saudara-saudaranya itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan baginya di dalam doa mereka itu akan dapat berkat perjalanannya itu. Jadi penting benar kita pilih anak musafir tuh, karena musafir tuh untung-untungan bisa bulik bisa kada. Karena tadi Nabi kan musafir tuh nisful azab, macam-macam rintangan. Nah, apalagi naik pesawat, ya kada. Nah, jadi penting benar mengumpulkan itu kan, karena doa-doa saudara kita, keluarga kita mudahan kabul. Nah, karena ada barakah ya Rasulullah. Doa dari keluarga itu ada dijadikan barakah. Artinya apabila berkehendak seseorang kamu musafir, maka hendaklah ia mendapati saudara-saudaranya itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan baginya di dalam doa mereka itu akan dapat berkat perjalanannya itu. Nah itu berkat itu yang penting lah. Adab yang keempat, sunat bahwa dahulu daripada musafir itu mengerjakan sembahyang istikharah, seperti yang tersebut kaifiat sembahyang istikharah dan doanya itu dalam bicara sembahyang dahulu itu sudah dibicarakan oleh itu.
Dan lagi sunat pada ketika hendak keluar daripada rumahnya itu, ia sembahyang 2 rakaat sunat musafir di dalam rumahnya. Usalli sunatul musafiri rakaatin lillahi ta'ala, sebelum turun. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, faqad rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni nazartu safaran wa qad katabtu wasiyati fa ila ayil salasati ada fa'uha ila abi aw am akhi am ibni. Faqala Nabiy sallallahu mastakhlapa abdan fi ahlihi min khalifatin ahabbu ilallahi ta'ala min 4 rakatin yusallihinna fi baitihi ija shadda alaihi siyaba safarihi yaqra'u fihinna bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad summa yaqul Allahumma inni ataqarrabu bihinna ilaik fakhlubni bihinna fi ahli wa mali fahiya khalifatuhu fi ahlihi wa malihi wa hirzun haula darihi hatta yarja ila ahlihi. Ini seorang sahabat Banajar, ya, Banajar hendak musafir. Jadi seorang laki-laki sahabat tadi, ulun awan siapa menyerahkan wasiat nih, kon abah kon mama kon anak kah. Nah ini jar Nabi kada perlu kah itu. Nah ini kita baca. Itu tetap kita laksanakan wasiat itu, tapi yang utama adalah sembahyang. Ini ceritanya. Maka sesungguhnya telah meriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang ia kepada Nabi SAW, maka berkata ia seorang laki-laki bahwasanya aku jar seorang laki-laki bernazar akan musafir. Dan sesungguhnya telah aku surat atau aku tulis akan wasiat. Maka kepada siapa daripada 3 orang aku beri akan dia wasiat itu? Kepada bapakku, atau kepada saudaraku, atau kepada anakku? Ujar laki-laki tadi kepada Rasulullah. Wasiatnya nak unjuk nang 3 ni nah. Maka sabda Nabi SAW, tiada yang ditinggalkan akan dia oleh seseorang hamba Allah pada ahlinya daripada seseorang yang ditinggalkannya itu yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada 4 rakaat yang disembahyangkannya akan dia di dalam rumahnya apabila mengikat ia akan kain perjalanannya itu. Maka dibaca di dalamnya itu surah Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kemudian maka membaca ia akan doanya yaitu Allahumma inni ataqarrabu bihinna ilaika fakhlubni bihinna fi ahli wa mali. Artinya wahai Tuhanku, bahwasanya aku menghampirkan diri akan dikau dengan berkat mengerjakan sembahyang 4 rakaat ini kepadamu. Maka jadikan olehmu bagiku dengan dia sembahyang tadi khalifah pengganti. Khalifah itu pengganti, nah, yang mengganti daripada aku di dalam memeliharakan ahliku, artinya anak istri umpamanya keluarga, dan memeliharakan hartaku. Maka sembahyang yang 4 rakaat itu jadi khalifahnya yang memeliharakan di dalam ahlinya dan di dalam memeliharakan hartanya itu, dan ia menjadi pemelihara pada sekeliling rumahnya itu hingga ia kembali kepada ahlinya itu. Nah jadi ianya sembahyang, jadi menyerahkan sesuatu Tuhan Allah. Awan keluarga tetap jangan tinggalnya wasiat apa perlu diwasiatkan untuk dikerjakannya, untuk dilakukannya tetap, tapi nang ianya sembahyang itu lah. Karena disunatkan setiap orang musafir itu sembahyang paling tidak 2 rakaat. Kalau di sini tadi 4 rakaat. Nah, bacaannya tadi apa? Setelah qul huwallahu aja. Qul huwallahu dibaca 4 rakaat, qul huwallahu aja dibaca. Artinya anak musafir ke mana aja, apalagi nang jauh,
ke Jakarta, ke mana kan yang jauh kan. Karena kita bila berangkat keluar dari rumah itu musafir kan ya, berjalan. Bagus sembahyang 2 rakaat paling tidak. Cuma bahnu kada tagawi bang lah. Kita nih kada anak lakas. Adab yang kelima, apabila sampai ia keluar musafir itu ke pintu rumahnya atau kepada pintu kampungnya, maka sunat ia mengata Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini bila keluar rumah. Paling tidak kita dibaca ini hari-hari keluar rumah biasa gitu lah, anak tolak pasar lah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Paling tidak dengan situ. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Paling tidak. Paling dikit banget bismillah barang. Karena bismillah tuh luar biasa maknanya. Nah, maksudnya bismillah tuh dengan pertolongan Allah. Dengan nama Allah, aku tidak bisa akan berjalan kalau tidak dengan Allah. Aku tidak bisa keluar rumah kalau tidak dengan Allah. Itu maknanya. Hanya aku berpegang kepadamu ya Allah. Karena aku ini kada bisa daya dan upaya wala haula wala. Nah, itu pengakuan kita. Cuma kita kadang-kadang anak ke pasar tuh pada ingat ada. Nang hati tuh tujuan tuh di pasar tuh ini sudah di otak kita. Nah itu. Kalau usah kita baca maknanya lah. Sampai kah? Maka apabila berjalan ia, maka hendaklah membaca Allahumma bikan tasyartu wa alaika tawakkaltu wa bika ista'samtu wa ilaika tawajjahtu Allahumma anta siqati wa anta rajai faqpini ma ahammani wa ma la ahtammu bihi wa ma anta alamu bihi minni azza jaruka wa jalla sana'uk wa la ilaha gairuk Allahumma zawidni at-taqwa waghfirli zambi wa wajjihni lil khair aina ma tawajjahtu. Banyak aja bacaannya lah orang keluar rumahnya. Sampai kalau ajan sudah. Nah, sampai sini dulu kita. Jadi kesimpulan orang musafir ini, pertama tadi kita dulu apalagi umrah atau haji itu bertobat dulu. Nah, menghilangkan semua apa aktivitas kita yang melanggar hukum, maka itu kita bertobat kepada Allah. Dan disunatkan kita bersedekah. Terutama tadi kalau melaksanakan salat hajat di rumah itu sedekah sudah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan. Mungkin kita sebenarnya kita ini kan ada karena musafir, apalagi mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah kita bisa berangkat haji atau umrah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.